teman-teman, selamat bergabung kembali di channel ini. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu sahabat lama saya yang karirnya cukup cepat naik. Namanya Prima Mitra. Prima Mitra ini, beliau ini sahabat kuliah di pasca sarjana. Kemudian sekarang beliau menjabat sebagai Ketua LPPM. Selamat sore, Pak Prima. Boleh ceritakan sedikit tentang Sore, brother. ceritakan sedikit tentang kehidupan lampau lah, karena tema kita adalah tentang kenangan dan harapan. Kira-kira kenangan yang mengesankan, yang masih tersimpan di ingatan, apa kira-kira? Ini mulai dari mana ini? Dari SD kah? Yes, Atau dari sejak kuliah kah? Kita mulai dari SD lah, start dari nol. Wah, panjang ceritanya. Oke, terima kasih kesempatan dan terima kasih undangan dari Bapak Rainer Kristi ini, yang beliau merupakan salah satu teman yang termasuk memberi motivasi kepada saya dalam belajar. Beliau banyak memberikan inspirasi Dalam hal bagaimana dalam hal belajar lah. Perjalanan sekolah saya mulai dari SD di tahun 1989 ya kalau tidak salah. 1998. Salah, terbalik. 1998. saya kira 1945. Ketuaan kalau gitu. 1900 ketuaan ya. Kalau itu saya sudah jadi prof. Oh, iya. Atau mungkin sudah mati. Mungkin gelar yang terakhir kalau begitu ya. Masuk SD itu pada tahun 1000. Yes. Almarhum. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya masuk SD itu pada tahun 1998. Tepatnya di Bone, Kecamatan Salomeko, di Kelurahan Pencetana. Selama sekolah itu, alhamdulillah karena saya berada dalam lingkungan orang tua sebagai guru, jadi cukup mendapatkan bimbingan pada dalam kehidupan sehari-hari dalam hal belajar. Jadi pada masa-masa sekolah itu betul-betul pada saat itu kita diberikan motivasi dari orang tua, keluarga untuk melaksanakan pendidikan, mengenyam pendidikan mulai dari SD sampai saat ini. Hal-hal yang paling saya ingat pada waktu SD itu, masa-masa itu pembelajaran moral masih sangat kuat. Bahkan pada saat itu pembelajaran moral yang sangat saya ingat itu, kita masih diberikan hukuman dengan pukulan pakai kayu, pakai penggaris kayu. Tapi bukan hal itu yang menjadi justru kita menjadi ciut untuk belajar, tapi itu menjadi motivasi kita bahwa sekolah itu sangat penting. Dan guru kita pada saat itu menghukum atau memberikan sanksi kepada kita dengan pukulan kayu itu bukan semata-mata untuk melihat kita celaka atau luka atau bagaimana, tapi mau mengubah sikap dan moral kita menjadi baik. Karena salah satu prinsip yang masih saya pegang sampai sekarang, karena saya sekarang alhamdulillah masih sekolah
Cita-cita waktu kecil. Pendidikan di strata 3. Cita-cita waktu kecil kita kira-kira jadi apa? Nah itu tadi sebelum ke cita-cita tadi saya masih mau cerita tentang moral. Prinsip yang paling saya pegang sejak SD itu bahwa pendidikan bukan membuat orang pintar atau saya pintar, tapi pendidikan itu membuat perbaikan akhlak atau moral kita menjadi baik. Pintar itu bonus. Nah itu adalah Bonus, prinsip yang masih saya pegang sampai sekarang. Ya pintar itu bonus. Tapi yang paling penting adalah bagaimana moral kita Pembentukan karakter. dijaga dan terbentuk karakter yang baik. Mengenai cita-cita tadi disinggung oleh saudara Sabinus Benar Kristi. Memang dari kecil saya lahir dari orang tua yang memang sudah jadi guru kan. Ya minimal saya jadi guru. Tapi alhamdulillah sekarang jadi saat ini sudah terwujud dengan menjadi guru besar. Dosen. Berarti masih di salah satu perguruan tinggi di Jinjai. Oke, menjadi di dosen. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Sudah berapa tahun menjadi dosen nih? Untuk menjadi dosen ini masih baru, masih terhitung baru. 3 tahun lah ya. 2019 mulai berkarir. Ya. Oke. Ini Anda ini sekarang kan menjabat sebagai apa istilahnya di sana? Ketua atau kepala ya? Ketua LPPM ya, lembaga. Untuk saat ini alhamdulillah selama 3 bulan ini saya baru-baru menjabat menjadi ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah 2 bulan. Kira-kira apa misi pribadi saat menjabat sebagai ketua LPPM? Ya tentunya pribadi ini, secara pribadi saya ingin mengembangkan perguruan tinggi yang saya tempati saat ini, ingin mengembangkannya terkhusus di bidang pengabdian dan penelitian. Betul. Berusaha mencoba membuat gebrakan-gebrakan baru, inovasi-inovasi baru agar teman-teman dosen yang ada di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai ini memiliki motivasi atau memiliki minat yang kuat untuk melakukan penelitian sesuai dengan rencana induk penelitian yang ada di Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai. Kemudian ada berapa jurnal yang Anda kelola, jurnal penelitian atau pengabdian? Di sini sudah ada berapa ya? Awalnya di sini ada 12 jurnal penelitian. Ya. 12, cuma sekarang bertambah menjadi tambah 4, ada 16 ya. 16 jurnal, 4 jurnal pengabdian. 12 jurnal penelitian, dan 1 kami kelola juga proceeding. Jurnal-jurnal yang kami kelola itu ada jurnal pendidikan dasar dan keguruan yang skopnya tentang pendidikan dasar. Ada juga mengenai jurnal yang berfokus atau skopnya pendidikan Islam, sejarah-sejarah Islam, kajian-kajian keislaman, filsafat Islam. Namanya jurnal Al-Kalam. Ada juga jurnal Az-Zahab yang fokusnya ke ekonomi Islam, bisnis Islam. Ada juga jurnal Mimbar yang fokusnya ke bimbingan penyuluhan Islam. Ada juga jurnal Naski yang fokus ke bahasa Arab. Ada jurnal Tadris Matematika. Ya. Iya.
Itu satu jurnal apakah ada tim? Ada timnya. Satu jurnal ada tim sendiri yang Ya, ada setiap berapa satu orang? jurnal itu memiliki tim sendiri yang fokus Itu kira-kira ada berapa orang? menangani jurnal tersebut. Kami di sini terbagi atas ya ada 8 sampai 10 orang lah. Untuk satu jurnal ya. Yes, Itu 8 sampai 10 orang. kemudian kira-kira untuk suatu jurnal ini biaya ininya berapa itu? Biaya Jurnal yang kuota. masih belum terakreditasi, iya OJS, ya jurnal kami yang Jurnal belum sistem, terakreditasi kita masih memberikan biaya free. Jurnal yang belum terakreditasi. tidak maksudnya Tapi jurnal yang sudah memiliki ranking atau sudah terakreditasi Sinta itu kami masih apa namanya memberikan memberikan biaya kepada penulis artikel itu sebesar 250. oh biaya publikasinya ya maksudnya ya. Ya, biaya publikasi. Maksudnya untuk membuat OJS, membuat Open Journal System ini, itu kira-kira biayanya berapa? Anggaran yang dibutuhkan oleh kampus? Ya, bagaimana? Untuk membuat Agak terputus. jurnal Open Journal System kayak itu tadi, jurnal online begitu, kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan kampus untuk membuat? Biayanya itu tergantung dari pengembang yang kita temani kerjasama. Kalau di sana berapa? Itu kalau yang setahu saya kan ini koordinasinya langsung ke Wakil Rektor 2. Kalau tidak salah biayanya sampai 5 jutaan, kalau bukan sampai 10 jutaan lah. Untuk biaya websitenya kalau tidak salah. Satu atau semuanya untuk ke 16-nya? Cukup satu website saja. Oh iya. Satu website bisa membuka atau membuat sendiri rumah-rumah jurnal yang kita inginkan. Oke. Itu penerbitannya berapa kali dalam dalam setahun? Penerbitannya itu masing-masing jurnal 2 kali 1 tahun. 2 kali dalam setahun ya semuanya. Bisa minum Pak Bapak Ren? Ya kita nih santai kan. Kalau ini? Ya ini kayaknya beberapa menit lalu ini kita tegang sekali nih. Itu karena kita tidak ada minuman. Jadi saya foto saya minuman dari sini ya. Kirim ke Pak Prima. Sebetulnya saya dulu panggilannya bukan Pak Prima, tetapi saya panggilannya Pak Ketua. Karena dulu ini dia sebagai ketua kelas, ketua tingkat ya. Dan Pak Prima ini salah satu orang yang paling saya kesal dulu sebetulnya. Tahu kenapa Pak Ketua? Karena setiap kali masuk kelas atau pada saat setiap kali kita jalan bersama itu kunci-kunci yang di pinggang itu bising. Ya. Buat saya, tidak tahu saya sampai saat ini saya tidak tahu kunci apa saja itu. Sampai puluhan itu kan. Itu kunci. Iya, ada. Itu kunci apa saja di pinggang saya itu. Kunci apa saja dulu?
Wah, banyak. Banyak ya. Ada kunci lemari, ada kunci rumah, kunci Kunci secret. kos, kunci motor, kunci Sampai-sampai secret, saya kunci hitung ini brankas. kunci apa saja ini. Tetapi sekarang Sampai-sampai dosen menandai saya dengan bunyi-bunyian itu ya. ya, jadi Bunyian kunci dosen-dosen itu. itu, dosen-dosen itu gampang saja ingat. Oh, kalau yang selalu bawa kunci dan bunyi-bunyi itu sudah ada. Jadi mereka sudah mengkodekan ke dalam ingatan itu melalui kunci. Eh, Kapan lagi Iya, rencananya? iya, Kapan betul. rencana mendaki lagi? Naik gunung. Wah, kalau mendaki sih rencana setiap saat mendaki sih. Tapi sekarang waktunya yang susah ya. Rencana tapi mengatur apa namanya, meluangkan waktu untuk itu yang agak repot untuk ditentukan. Ditambah teman-teman juga yang biasanya kita ajak atau temani mendaki sudah punya aktivitas masing-masing. Tapi saya rindu, saya rindu itu. Tahun depan, Saya betul-betul rindu, apalagi momen tahun depan bisa atau tidak? Sumpah Pemuda yang baru-baru bulan lalu ini. Bulan lalu ini saya betul-betul merindukan saudara Rain yang Ya, pada ya. saat itu baru apa namanya? baru merasakan pendakian. Baru sembuh dari sakit itu waktu itu tuh. Itu pendakian Iya, saya betul. yang ke Dan pulang sakit lagi. selama di Makassar itu pendakian saya yang ke 11 kalau tidak salah. Yang ke 11 selama di Makassar. Masa saya tidak tahu itu. Ya, kita kan ada jalan-jalan tikus yang hanya kita sendiri dan bapak Wah, sebelah yes. yang tahu itu. Keren. Yang seperti inilah yang saya rindukan dari saudara Ren ini adalah ada Pak Prima, sesuatu yang saya dulu pernah bisa ke menggelitik saya dulu dan pernah ke membuat kita tersenyum. saya pernah dulu ke Bone kan. Ke Bone. Saya kalau tidak Iya, salah betul. berapa kali ya? Ya, ke rumah saya. Ke rumah tak? 2 kali ya? 3. 3 kali ya? Oh, ketiga kali. Pertama itu momen Ya, kalau tidak salah 3 kali ya. 3 kali ya kalau tidak salah ya. Pertama itu saya masih ingat pada saat momen Lebaran. Lebaran, Iya. Fitri, Momen Lebaran. momen Lebaran. Ya, betul. Kemudian karena saya saja yang non Muslim kan, terpaksa saya kalau saya tinggal di rumah Iya. sendiri ini tidak enak ya. Terpaksa saya pergi juga tuh kan. ikut sholat pada saat itu, tapi Padahal saya sudah tinggal pakai, di mobil pada saat itu, padahal saya sudah pakai hanya berdandan seperti layaknya orang mau Hai. sholat, tapi pas sampai di lokasi Padahal saya waktu itu saya sudah pas pakai. sampai di lokasi hanya tinggal di mobil. Padahal saya waktu itu saya sudah Bukan karena hujan kah itu kah dia tinggal di mobil? bukan. Memang pada awalnya itu saya berpikir oke, saya ikut saja ini. Daripada tinggal sendiri di sini kan bosan juga nih. Lalu saya pakai waktu itu kan pakai sarung kan, tambah pakai apa namanya? Peci ya. Pakai apa namanya? Peci kah? Ya, Topi peci dan sarung. Nah, saya kan pakai itu dulu waktu itu. Dan Ya. saya pakai baju juga, baju kemeja. Tapi di jalan ini saya pikir nanti bagaimana? Takutnya saya gerakannya lain-lain nanti nih. Itu tidak enak tadinya kan? Saya bukan takut apanya, tapi inilah yang saya takutnya orang di samping nih, jangan sampai mereka yang malu nanti nih karena mereka yang bawa saya nih. Terpaksa saya waktu itu betul ya. di Inilah yang mobil. dimaksud dengan apa namanya? Toleransi beragama ya. Inilah yang dimaksud dengan toleransi beragama. Kita boleh bersahabat dengan siapa saja, dan kepercayaan kami juga di Islam itu tidak menghalangi kita untuk sama-sama bersahabat dan dekat kepada selain dari Islam itu sendiri. Oh ya, ada satu momen yang saya paling paling seru juga. Momen main catur di Yes. kampung catur. bersama
Bang Ren ini berhasil mengalahkan guru saya pada saat itu dan mendapatkan cincin batu, cincin Jadi batu. ceritanya kan ya begini kan. Lawan dengan Pak Prima ini kan. Iya. Rasa-rasanya itu mana ya? Saya juga malas sebetulnya. Jadi kalau saya kalah itu ya anggap saja ya ini kasih saja dulu. Padahal itu saya tidak serius, saudaranya tidak serius. Oke. Tapi saya ini Bang Ren ini, saudara Ren ini lumayan hebat dalam mengutak-atik strategi. Tapi sekarang saya lupa mengutak-atik strategi. Bahkan mengalahkan paman saya yang saya anggap sebagai guru saya. Dan bahkan kita membawa catur itu pada saat mendaki ya. Ya, kita waktu itu ke momen Kelembarama kita juga sempat bawa catur waktu itu, sehingga beban yang kita pikul catur dengan teman-teman yang lain itu berbeda. Kita kelebihan beban kurang lebih 3 ons gitu lah. Muatan. Karena kita bawa dengan beban catur. Beda. Tapi itu terobati dan tidak menjadi berarti ketika pada saat kita pulang. Ya. Tapi terakhir kita belum merealisasikan satu kesepakatan bersama itu, yaitu bermain catur di puncak, kemudian di alam terbuka begitu, kemudian mengenakan toga atau pakaian wisuda itu. Nah, itu momen yang belum kita realisasikan. Itu harapan yang belum kita realisasikan. Nanti kapan? Ya semoga lah nanti bisa realisasi. Ya itu menjadi tema kita kan, harapan dan kenangan dan harapan. Jadi harapannya mudah-mudahan suatu waktu kita bisa main catur lagi dan mainnya tuh menggunakan toga itu ya. Dan puncak gunung. Dan harapan saya juga Bang Ren ini melanjutkan kuliah dan bisa kita sama-sama bergelar doktor. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti Pak Prima, Bang Prima sudah di tengah jalan gitu, tiba-tiba saya langsung sudah begitulah kirim undangan. Nyosor. Langsung kirim undangan, nanti hadir ya pada saat itu. Keren ya. Next, pertanyaan berikut. Apa momen yang paling diingat pada saat di Lembarama? Waktu kita ke puncak. Yang pertama itu momen yang tadi main catur. Yes. Momen main catur. Terus yang kedua momen pada saat teman kita, salah satu teman perempuan kita mengalami yang kedinginan itu ya, mengalami kedinginan hebat sehingga harus mendapatkan perawatan pada malam itu. Siapa ya waktu itu? Aku tidak tahu. Yang salah satu teman perempuan kita yang sudah hampir bergelar dokter pada saat ini, namanya Siti Nur Hajarul Rahmat. Yes. Ya. Mungkin kita undang lagi. Dan pada saat momen pulang yang Bang Rain menggunakan, dan pada saat momen itu kan hujan. Yes. Bang Rain inilah yang menggunakan jas hujan perempuan dan hanya menggunakan roknya saja untuk ditutupi badan karena adik saya tidak waktu ingat itu, atau lupa membawa. Saya kan baca cuaca lupa waktu membawa itu kan. Apa? Saya kan baca kita kan waktu itu kan 2 atau 3 hari ya di waktu itu kan. Dan saya baca cuacanya waktu kayaknya ini nanti tidak ada hujan ini. Saya tidak ada persiapan untuk bawa jas hujan. Makanya tidak bawa kan? Tapi tahu-tahu waktu pada saat pulang di tengah jalan itu kita hujan itu, Bu. Untungnya ada adik begitu yang ya, Bang pakai ini Bang. Oke Dex, sini Dex. Dan untungnya saya membawa jas hujan kresek. Jas hujan kresek lebih. Makanya jas hujan yang kresek itu dipakai oleh Adix.
Ya. dan jas hujannya Adix yang meminjamkan roknya saja kepada Bang Ren ini sehingga kelihatan Ya. lucu karena warnanya pink Dari situ kita belajar bahwa dan hanya roknya saja. Jadi dari situ kita belajar bagaimana kita sabar dalam menghadapi situasi apapun. Kemudian dari situ kita bisa belajar Iya betul. untuk saling melengkapi kekurangan di dalam tim. Dan ada banyak hal lah yang kita bisa pelajari dari momen-momen penting, momen-momen krusial, dan momen-momen seperti itu. Dan hanya dari momen-momen seperti itu kita dapat semacam menemukan makna apa yang disebut sebagai menunjukkan persatuan. ya persahabatan, dan pada momen-momen seperti itu juga kita dapat menunjukkan perhatian kita kepada Arix. Kira-kira gitu ya. Yes. Ya. Kayaknya bagusnya podcast ini kita bisa Jadi itu saja bagusnya. Adix sempat gimana Adix? Gimana kabar Adix ini? Adix tidak lepas kah? Ini Adix yang mana dulu? Atau ini? lepas begitu saja? Adix yang mana dulu? Aduh. skip lah. Skip. Ini sampai jam berapa nih podcast ini? Sedikit lagi lah ya. Atau semua pulang dari kampus? Ya 2 pertanyaan lah. Ada pertanyaan. Oke, apa harapannya? Atau saya yang bertanya? Begini. Oke, satu-satu pertanyaan ya. Bisa kah? Iya boleh. Apa harapannya? Iya boleh. Apa harapannya untuk pendidikan di Indonesia? Bang Priman kan sebagai dosen, juga sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan dan seterusnya. Apa harapannya untuk pendidikan di Indonesia? Harapan saya tentunya adalah perkembangan di pendidikan Indonesia, dan yang paling saya tandai atau saya list adalah pelajaran-pelajaran kita mestinya ada output dari teori-teori yang kita dapatkan. Ada hasil nyata seperti mungkin negara-negara lain di wilayah teknologi mereka canggih. Seharusnya di pendidikan kita di Indonesia ini menciptakan karya-karya yang tidak hanya menghasilkan teori saja. Oke. Kita menghafal, kita mengingat, bukan hanya itu yang penting sebenarnya. Tapi bagaimana dengan ilmu yang kita dapatkan? Kita mampu dengan kreativitas kita menciptakan karya-karya yang luar biasa lah. Karena untuk saat ini masih hanya satu orang yang paling diakui di negara kita orang teknologi, itu Bapak mantan presiden kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. Seharusnya Indonesia ini melahirkan Bapak B.J. Habibie yang lain. Karena saya merasa insecure melihat orang-orang yang bahkan tidak sekolah mampu menciptakan karya-karya yang luar biasa. Okay. Karena beberapa tahun lalu ada di Pindrang di Sulawesi Selatan, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, menciptakan pesawat terbang dengan mesin motor. Itu seperti itu sebenarnya harapan-harapan yang saya ingin. Pesawat mini yang harus semakin ditingkatkan agar dunia industri teknologi di Indonesia ini semakin meningkat dan tidak hanya mengandalkan produk-produk dari luar negeri. Pas tadi bahwa tujuan utama pendidikan kita adalah pembentukan karakter, ya kan? Tadi kan, itu yang tadi ucapkan. Iya betul. Baru yang kedua adalah pembentukan intelektualnya. Jadi kita harus menjadikan
seorang itu baik Iya, terlebih betul. dahulu, baru kita bentuk dia punya pikirannya. Oke, pertanyaan ke saya atau satu kata terakhir dari Bang Prima. Satu kata terakhir, saya tunggu tenda biru. Ya, baru. Oke. Kalau warna birunya sudah ada di sini nih. Tendanya yang belum. Warna birunya ada. tinggal undangannya yang belum ya. Undangannya yang belum dan sama tendanya. Oke teman-teman. Pak Ketua, Ya, semoga Bang Prima, segerakanlah. Pak Prima. Ya. Terima kasih banyak sudah Oke. Terima kasih. berbincang-bincang di channel ini. Terima kasih kembali ya. Ya. Jadi karena tidak adanya dialog, tidak adanya komunikasi selama ini, mungkin kita merasa bahwa persahabatan kita renggang. Dan podcast ini juga merupakan salah satu tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali ingatan, kemudian untuk mempererat kembali persahabatan. Dan mudah-mudahan Ajang reuni ya. Ya, ajang reuni lah, kira-kira seperti itu. Demikian untuk podcast kali ini. Tunggu podcast berikutnya. Salam sehat. Oke.